seluruh SKPD mengintip, sehingga ketika kita tanya Bapeda sudah sampai sejauh mana pembangunan hari ini, maka Bapeda mampu untuk menjawab bahwa pembangunan kita realisasi uangnya segini, realisasi pembangunannya segini. Nah, perlu kita ada pembagian porsi antara keuangan dengan Bapeda. Kalau Bapeda yang prioritas adalah realisasi pembangunan ditunjang oleh keuangan. Jadi agak berbeda jika ada yang bertanya berapa realisasi keuangan. Tentunya Bapeda akan mengatakan silahkan ke keuangan. Tetapi ketika mengatakan berapa realisasi pembangunan, maka datanglah ke Bapeda. Karena artinya begini Bapak Ibu, walaupun sebenarnya realisasi keuangan sangat penting, tetapi sesuai tupoksi kita adalah pembangunan. Maka kita akan mengatakan begini secara ekstrim, saya tidak mau tahu berapa jumlah uang yang terrealisasi, dan saya mau tahu adalah apakah seluruh ruang kelas sudah terbangun sesuai dengan rencana. Contohnya misalnya ada 100 miliar pembangunan untuk ruang kelas. Ternyata itu sudah dibangun tapi tidak ada realisasi uang. Bagi Bapeda itu adalah kesuksesan. Karena yang kami lakukan adalah kami ingin mengetahui sudah sejauh mana pembangunan ruang kelas dari keseluruhan. Bukan adalah sejauh mana realisasi dari uang yang sudah ada. Demikian juga jalan. Ketika pembangunan jalan sudah terrealisasi, maka bagi Bapeda adalah 100 km itu adalah kesuksesan. Tentang terrealisasi uang atau tidak, tentang dilaksanakan oleh kontraktor terlebih dahulu atau tidak, bagi masalah tidak masalah. Yang terpenting adalah bagaimana pembangunan itu terlaksana atau tidak. Tentang realisasi keuangannya, administrasinya sudah ada di keuangan. Bagian keuangan adalah membayar. Kalau mereka telat, itu adalah kinerja mereka, bukan kinerja kita. Kinerja kita adalah terbangun atau tidak. Itu di kita untuk evaluasi pembangunan daerah. Sama di Bappenas adalah bagaimana realisasi yang melakukan penanganan terkait dengan evaluasi percepatan anggaran pembangunan daerah, ada porsi lain yang menangani. Itu Pak Kaban. Bapak Ibu yang kami hormati, saya mau membuka pemahaman kita dulu di awal. Biasanya SKPD kita sampaikan begini Bapak Ibu. Rekan-rekan di SKPD kenapa punya tujuan? Atau kita katakan gini, kenapa Bapak Ibu di SKPD pernah kesasar? Bapak Ibu, coba kita speaking dulu ya. Rekan-rekan di sini kan pernah kesasar ya. Pak Kaban juga mungkin pernah misalnya ya. Kawan kalau kita ke suatu tempat. Bapak-bapak dan ibu-ibu kenapa pernah kesasar? Satu, tidak tahu, tidak tahu arah, tidak tahu jalan, tidak punya GPS, HP-nya rusak dan sebagainya sekarang. Nah, rekan-rekan kita minta SKPD untuk menjawab ini dulu. Kenapa kita kesasar? Nah, dari sekian banyak pertanyaan kemudian kita simpulkan. Rekan-rekan sepakatkah dengan saya bahwa kita kesasar itu karena rekan-rekan semuanya punya tujuan? Kalau rekan-rekan tidak punya tujuan, pernah kesasar tidak? Artinya yang kesasar adalah hanya orang yang punya yang tidak punya tujuan tidak akan pernah kesasar, ya kan? Jadi yang bisa dievaluasi itu adalah orang yang punya tujuan. Kalau tidak punya tujuan, kita tidak akan pernah mengevaluasi. Nah, demikian. Jadi misalnya gini, Ibu Wali Kota sudah memerintahkan PU untuk membangun jalan 1000 km. 1000 km. Atau misalkan sudah terbangun jalan 2000 km di kota-kota Membagu. Sudah terbangun jalan 2000 km di kota-kota Membagu. Menurut rekan-rekan semuanya, apakah pembangunan tersebut sukses 2000 km? Apakah pembangunan 2000 km sukses atau tidak sebagai seorang evaluator? Tentu kita mengatakan belum tentu. Kita harus melihat dulu berapa targetnya. Kalau targetnya 2500 berarti belum sukses. Kalau targetnya 2000 sukses. Kalau targetnya 1500 sangat sukses. Nah, ini yang artinya begini, bahwa evaluasi baru kita bisa laksanakan apabila kita punya target. Ini yang utama. Nah, yang dibahas tadi saya Pak Kaban sempat mengatakan tentang indikator dan target. Inilah memang yang kunci utama di kita sebagai seorang monef, bahwa apakah SKPD sudah menyusun indikator dan target yang benar. Nah, maka dari itu perencanaan dilakukan selama 6 bulan untuk memastikan target yang disampaikan oleh SKPD dalam Ringga itu benar adanya. Dalam RKA itu sesuai dengan apa yang memang betul-betul direncanakan targetnya. Salah menentukan target, maka salahlah pembangunan. Karena bagi SKPD kita hanya bisa mengevaluasi apabila mereka punya target. Jadi saya katakan ke SKPD begini Bapak Ibu,
kalau tidak mau dievaluasi, jangan pernah punya target. Kalau mau aman, jangan pernah punya target. Tapi kalau SKPD tidak punya target, maka SKPD kemungkinan tidak akan ada. Ya, saya katakan begitu. Kalau tidak mau dievaluasi dan tidak mau dikatakan sukses atau tidak sukses, jangan pernah punya target. Jadi SKPD mau nggak aman, jangan punya target. Kalau tidak punya target, SKPD-mu masih ada atau tidak ada? Nah, kan logikanya gitu. Tidak akan pernah ada SKPD-nya kalau dia tidak punya target. Maka dari itu dia harus punya target. Karena target inilah alat evaluasi, Bapak Ibu. Ya, nah ini kita sampaikan dulu ke SKPD. Kita membuka cakrawala berpikirnya bahwa karena begini Bapak Ibu, kecenderungan kami kalau kita lihat di rekan-rekan SKPD itu, kami keliling, dia hanya merasa bahwa ini hanya kewajiban toh, hanya mengisi data-data realisasi, tapi tidak pernah memahami apa filosofi dari sebuah monef. Jadi menjadi beban jadinya. Oh, diminta lagi Bapak untuk isi sampai tanggal sekian, batasnya tanggal sekian. Beban lagi Pak. Padahal sebenarnya kita harus membuka bahwa monef itu bukan untuk itu. Monef itu adalah untuk memahami kita harus cepat atau lambat membangun sekarang. Misalnya dinas PU sudah terrealisasi semua targetnya, maka dari itu ya silahkan, karena Anda sudah bekerja keras di awal, maka sekarang silahkan pantau saja apa yang sudah terjadi, apa yang sudah terlaksana. Dinas pendidikan misalnya masih lambat, bagaimana strateginya untuk mempercepat. Nah Bapak Ibu, nah disinilah peran kita sebagai seorang pengendali pembangunan untuk mempercepat atau sudah terrealisasi ke pembangunan yang kita laksanakan. Apalagi ini TW1, TW2, APBDP, Renja Perubahan tidak bisa dibuat kalau tanpa monef. Ya kan? Bagaimana mungkin kita menyusun Renja Perubahan kalau kita belum tahu bahwa saya sudah sampai Manado untuk ke Bitung? Ya. Nah, saya susun Renja Perubahan saya dari mana nih? Oh, saya ternyata sudah sampai Manado. Nah, anggaran yang saya butuhkan untuk sampai di Bitung berapa? Nah, itulah anggaran perubahan kita. Tapi kalau kita tidak pernah monef bahwa kita sudah sampai Manado untuk ke Bitung selanjutnya, kita tidak akan pernah menentukan berapa anggaran yang kita butuhkan. Sehingga apa yang terjadi? Silpa yang banyak, atau tumpang tindih pembangunan dan sebagainya. Nah, ini yang terpenting sekali untuk seorang monef. Kenapa kemudian kita menyusun Renja Perubahan itu harus berbasis pada monef. Jangan pernah menyusun Renja Perubahan kalau belum ada data monefnya. Karena kita tidak bisa argumentasi. Bapeda juga di bidang perencanaan, apalagi di bidang ya kita sekarang kan perencanaan dan pengendalian. Kita tidak bisa memfasilitasi SKPD, membimbing SKPD, memonitor SKPD untuk mengatakan tambahkan, kurangi, atau tetap saja anggaran yang ada tanpa data dari monef. Pembangunan jalan 100 km, anggarannya sudah terrealisasi. Kalau demikian sudah selesai semua. Kalau demikian jangan tambahkan anggarannya, karena realisasi anggaran pembangunan Anda sudah selesai di monef dan pembangunan Anda sudah selesai di monef. Nah, ini alatnya Bapak Ibu satu-satu. Jadi ketika menyusun Renja Perubahan atau APBD perubahan, bukalah monef satu-satu, kita lihat di situ. Kenapa ada kegiatan baru? Kenapa tidak ada kegiatan baru? Nah, Pak Kaban yang kami hormati dan rekan-rekan semuanya, monef ini bukan alat. Jadi kita beda. Kan ada inspektorat, ada BPK, ada BPKP, ya Pak ya. Ada monef, Bapak dah. Semuanya tugasnya adalah memonitor dan mengendalikan dan audit lah untuk bidang BPK. Tetapi rekomendasinya berbeda. Kalau inspektorat bisa jadi ada sanksi. Kalau BPK ada sanksi juga kalau misalkan menemukan suatu hal yang tidak sesuai. Kalau seorang monef adalah bukan memberikan sanksi, tetapi bagaimana hal ini kita jadikan sebagai cara untuk mempercepat pembangunan berikutnya. Jadi misalnya ternyata pembangunan jalan melambat. Kalau pembangunan jalan melambat, kalau temuan inspektorat atau KPK, nah jadi ada masalah apa? Kalau kita di monef adalah kalau melambat apa strateginya untuk mempercepat. Kemudian kedua, yang selanjutnya mohon izin Pak Kawan, bahwa SKPD kecenderungan sekarang adalah meminta anggaran yang sebesar-besarnya ke Bapeda. Bapeda dianggapnya super power. Ini indikatif saya berapa? Ini saya berapa? Nah, itu dianggapnya sebagai super power biasanya untuk memberikan pagu, walaupun total pagu dari tim TAPD. Nah, kita katakan begini Bapak Ibu. Kita katakan begini. Begini Pak Kawan. Kami ini sejak 98 lah ya, yang tadi saya sampaikan ke Pak Kawan, ke Kutai Kartanegara, ke Deli Serdang, ke Morotai. Setelah kami evaluasi secara keseluruhan, ternyata kami menyimpulkan bahwa bukan kabupaten kota yang terbesar anggarannya lah
yang pembangunannya bagus dan cepat. Kalau seandainya pembangunan terbaik sekarang adalah yang anggarannya besar, maka Kutai Kartanegara adalah kabupaten yang paling hebat di Indonesia. Nyatanya bukan. Dia 7 triliun. Dia 7 triliun. Kalau pembangunan kalau karena uang lah, maka Kalimantan Timur lah yang paling maju. Kalimantan Selatan lah yang paling maju karena anggarannya yang luar biasa. Ternyata setelah kami lihat bahwa pengumuman yang dilakukan oleh PU bukan karena faktor anggaran lah yang kemudian mereka maju dan berkembang. Contohnya Deli Serdang, dia tahun 2000 sekian yang lalu dia dinobatkan sebagai kabupaten terbaik infrastrukturnya dengan anggaran hanya sekitar 1 triliun atau 750 miliar. Tahun lalu dinobatkan Kabupaten Morotai, Pulau Morotai di ujung atasnya Indonesia dekat mana? Morotai di sana ya, di Maluku Utara, itu dinobatkan tahun 2021 adalah kabupaten dengan infrastruktur terbaik seluruh Indonesia. Pertanyaannya adalah apakah kemudian mereka anggarannya besar atau tidak? Biasa-biasa saja. Tetapi apa yang membedakan? Nah, ini yang perlu seorang Monef harus mampu menangkap ini dan adanya di Monef, Bapak Ibu. Kalau misalkan saya diberikan uang, jadi begini Bapak Ibu, adalah saya diberikan uang oleh Ibu Wali Kota ke Surabaya. Erwin, ini ada uang 500.000, kamu harus hidup selama 1 bulan di kota Surabaya. Apa yang kita lakukan, Pak? Maka kalau uang 500.000 supaya bisa hidup selama 1 bulan di Surabaya, apa yang Pak David lakukan? Tidur di masjid ya? Jangan, maaf. Yang kedua apa biasanya? Cari tambahan ya. Apalagi Bapak Ibu, kalau misalkan 500.000 supaya bisa bertahan hidup di Surabaya, makan yang secukupnya saja, cari teman yang apa gitu ya. Tujuan kita adalah bertahan hidup selama 1 bulan. Ketika Pak Kaban misalnya, ini silakan Pak Toto, ini ada uang 50 juta, silakan hidup di Surabaya selama 1 bulan. Apa yang Pak Toto lakukan? Tiba masa tiba, dan tujuannya sampai 1 bulan. Artinya gini, uang besar dan uang kecil tujuan pasti akan tercapai. Yang membedakan adalah caranya. Sebagai Monef itu loh Pak, anggaran kita, kok anggaran saya kita kan ini berbasis tujuan. Cari cara yang paling tepat untuk mencapai satu tujuan. Cari cara yang paling tepat untuk mencapai satu tujuan. Yang membedakan antara wali kota satu dan wali kota lainnya, gubernur satu dengan gubernur lainnya, presiden yang satu dengan calon presiden yang lainnya, itu adalah cara. Masalahnya kota-kota membangun itu kan sama terus, infrastruktur, kemiskinan, lingkungan hidup, apa? Masalahnya Indonesia juga sama, infrastruktur, kemiskinan, lingkungan hidup dan sebagainya. Masalahnya sama, kita hampir semuanya Indonesia masalahnya semua. Yang membedakan adalah cara. Saya ingat waktu itu Pak SBY, Ibu Mega dengan Pak JK waktu calon presiden sekian tahun yang lalu. Masalah Indonesia adalah kemiskinan, masalah Indonesia adalah infrastruktur, masalah Indonesia adalah lingkungan hidup, masalah Indonesia adalah pemberdayaan perempuan. Ketiga-tiga calon presiden ini semuanya masalahnya sama. Tapi kita mendengar strateginya. Kalau saya menang, kata Pak JK, lebih cepat, lebih baik. Saya ingatkan semua kita waktu kampanyenya Pak SBY mengatakan, kalau saya menang untuk menyelesaikan masalah ini adalah saya akan pro green dan sebagainya. Itu strateginya Pak SBY dan betul-betul masuk dalam RPJMN waktu itu, pro green. Nah, saya akan melakukan pas Ibu Mega kampanye, kami dengar kalau saya menang saya akan berdayakan wong cilik. Kita dengar pasti tahu semua PDIP wong cilik misalnya. Nah, tiga-tiganya sama. Ternyata masalah Indonesia itu sama, yang membedakan adalah strategi. Pada level cara, bukan pada level seberapa banyak anggaran yang kita miliki. Yang bermasalah kita di Dewan adalah masalahnya Dewan ketika kita membahas APBD, masalahnya ketika kita membahas tentang RKPD, RPJMD, yang kita bahas itu lebih dominan 80% adalah anggaran, bukan adalah cara. Mestinya di Dewan itu adalah beliau dideklarasikan sebagai anggota Dewan adalah cara. Kenapa? Karena beliau bukan ahli keuangan. Kalau ahli keuangan adanya di keuangan, auditor adanya di inspektorat.
Kalau mau cari strategi, adanya di dewan. Maka dari itu mereka beragam. Ada dari pengusaha, LSM, media, perguruan tinggi, masuk menjadi anggota dewan. Disitulah tempatnya mereka berkontribusi cara untuk membangun Kota Mobagu secara cepat. Seandainya, artinya Bapak Ibu, disinilah tempat kita berkontribusi untuk membangun. Kita menggunakan tupoksi kita sesuai dengan tupoksi kita masing-masing. Nyaman sekali. Sehingga benturan sektoral tidak mungkin terjadi dan pembangunan kita bisa percepat. Titik inilah, memang disinilah pentingnya kita mengendalikan pembangunan. Jadi Bapak Ibu, lagi-lagi kita sampaikan ke SKPD, karena benturan kita selama ini adalah pembangunan saya tidak tercapai karena anggarannya kecil. Seorang bonek tidak boleh menyerah, karena target adalah target. Kami harus mencapai. Ketika Anda mengatakan targetnya 100 km, maka capailah. Anggarannya kecil, bagi saya tidak mau tahu. Yang penting adalah Anda mencapai target 100 km. Ingat nggak? Kelemahan kita di Indonesia adalah kalau kita memberikan target kecil, maka kita santai-santai aja. Tapi ketika kita memberikan target besar, maka dia akan berpikir setiap hari. Bahkan kantornya harusnya masuk jam 8, dia masuk jam 6 untuk berpikir. Artinya, memang tentang the power of kepepet itu kita harus terapkan tetap di Pemda. Jadi dia baru berpikir keras kalau kepepet. Tapi kalau biasa-biasa saja tidak akan pernah datang dengan tepat waktu. Jadi memang target-target yang besar di sini Bapeda memainkan strateginya. Kita berikan target besar. Silakan tentang bagaimana caranya itu tercapai. Dari Ibu Wali Kota pokoknya harus kemiskinan 5%. Tentang bagaimana cara Anda capai, silakan. Ini anggarannya 1 miliar. Itu Bapak Ibu. Deli Serdang terbangun dengan baik bukan karena anggarannya lebih besar. Infrastruktur terbagus di Indonesia adalah Deli Serdang. Dia menggait semua pengusaha untuk CSR kan itu jalan. Apa yang terjadi? Selesailah pembangunan dengan baik. Dengan anggaran APBD sekian, dengan anggaran CSR sekian. Ini adalah berbaik tentang strategi. Nah, lagi-lagi ini menyadarkan saya Bapak Ibu, waktu Pak Dada Darussada menjadi wali kota Bandung sebelum Pak Emil. Kalau kita datang ke Bandung itu, selamat datang di kota Bandung, kota jasa yang bermartabat. Nah, ini semua adalah cikal bakal dari Moneh Bapak Ibu. Selamat datang di kota Bandung, kota jasa yang bermartabat. Kemudian saya masuk ke kota Bandung sejauh 1 kilometer yang ada jembatan ke atas itu, kemudian indah ya. Di situ tertulis belok kanan Hotel Luxton, belok kiri Hotel Jayakarta dan sebagainya. Kita kan bertanya, baru kali ini di sebuah kota saya menemukan nama-nama hotel di papan lalu lintas. Yang selama ini kan adalah Dago, ini ya itulah tidak pernah menemukan nama-nama hotel. Cuma yang terbesit dalam pikiran kita, spontanitas kita kalau kita menemukan nama hotel di papan lalu lintas, ini berapa uang yang dibayar oleh hotel ini di Dinas Perhubungan sehingga mencantumkan nama hotel di papan lalu lintas. Nama-nama hotel masuk di papan lalu lintas. Pastinya kan tidak boleh. Saya ketemu dengan Kadis Perhubungannya, Pak Kadis, ini ada masalah, ada pertanyaan dari masyarakat. Sering saya dengar masyarakat Jakarta bertanya, kok nama-nama hotel di papan lalu lintas? Kan orang curiga Pak Kadis. Pak Erwin, mari kita duduk. Tahu nggak visi wali kota saya? Visi wali kota Bapak saya hafal betul karena tercantum dengan besar pada saat saya masuk di Pasteur, mewujudkan kota Bandung kota jasa yang bermartabat. Nah, untuk mewujudkan itu saya punya strategi. Di papan lalu lintas saya tambahkan nama-nama hotel. Lalu butuh tambahan uang atau tidak? Tentu tidak, karena catnya segitu-gitu saja. Artinya beliau untuk mewujudkan visinya wali kota, strateginya adalah mencantumkan nama-nama hotel di papan lalu lintas. Butuh uang tambahan atau tidak? Tidak, hanya butuh strategi tambahan saja. Cara untuk membangun. Jadi lagi-lagi bukan berapa banyak uang yang saya tambahkan untuk kemudian itu, tetapi lagi-lagi adalah cara. Nah, ada satu kota. Waktu itu saya duduk-duduk di Bapenas Pak, tiba-tiba datang seorang dari kota mengatakan gini, Pak Erwin, saya butuh ambulans 100. Kalau ini ambulans 100 ini terlaksana, saya bisa menekan angka kematian ibu yang hamil untuk terlayani di puskesmas dengan cepat. Kalau ini saya bisa menekan jumlah kenaikannya. Baik. Tapi tahun ini Pak, di Kementerian Kesehatan setahu saya tidak ada anggaran untuk ambulans. Di Bappenas juga apalagi, karena reportnya tidak ada. Kalau di Bappenas kami ini hanya punya strategi. Mau nggak kami berikan strategi?
Silahkan pulang ke kotanya sana Pak, kumpulkan semua sopir perwakilan angkot, kumpulkan organda, kumpulkan perwakilan masyarakat. Setelah berkumpul seperti ini kita akan deklarasi. Kami datang Pak. Maukah hari ini kita mendeklarasi bahwa apabila ada masyarakat yang sakit, tolong masyarakat yang ada di angkotnya itu untuk di oto ya, diturunkan, kemudian masyarakat yang sakit dinaikkan ke angkotnya, kemudian diantar ke pelayanan terdekat. Waktu itu sepakat 100%. 2 bulan kemudian saya ditelepon Pak Erwin, terima kasih banyak atas strateginya. Kenapa? Sekarang jumlah ambulans di kota saya adalah mungkin yang terbanyak seluruh Indonesia. Berapa jumlah angkot? Itulah jumlah strategi. Cara tambahan uang? Tidak. Jadi lagi-lagi dengan cara banyak pembuktian bahwa memang kompetensi Bapeda dalam hal ini menemukan tentang strategi pembangunan yang tepat untuk memfasilitasi SKPD, itulah jalannya. Itu adalah yang paling dominan. Karena begini, jangan sampai kita terbawa arus, karena kita Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan di kita sudah diamanahkan tentang memfasilitasi rencana strategi semuanya daerah, Renstra Kabupaten SKPD OPD. Jadi rencana strategi, bukan rencana keuangan daerah. Kalau di keuangan lain lagi ceritanya, memang berkait dengan keuangan. Sehingga kita proporsional berbicara tentang strategi dan berbicara tentang keuangan. Nah, bagaimana caranya untuk mencapainya? Kita bisa laksanakan dengan berbagai cara. Zaman Pak Harto, Bapak Ibu, maaf, bukan mainstream terkait dengan Orde Baru. Tetapi kalau kita konversi tentang gotong royong kita membangun jalan di depan rumah kita dengan uang sekarang, bisa jadi APBN saat ini sama dengan APBN pada zamannya Pak Harto. Tetapi APBN kita waktu itu hanya sekian dibanding sekarang. Tetapi coba di depan rumah saya waktu itu di kampung sana, yang apa yang dilakukan? Siapa yang punya truk? Siapa yang punya pasir? Di mana kita ambil batu dan sebagainya, bawa ke situ. Tidak pernah memikirkan mana APBD untuk membangun depan rumah saya. Sekarang Pak, kalau tidak terbangun depan rumahnya semuanya demo ke DPR, demo ke Pemda. Jadi beda sekali sekarang. Tapi saya pikir inilah strategi untuk membangun. Banyak hal yang kita bisa lakukan, bagaimana kemudian kita bisa membangun kota kita. Kota Mobagu sebagai sebuah kota yang maju dan berkembang, saya pikir sarana untuk memajukan jauh lebih banyak Pak. Banyak jasa di sana yang tumbuh. Kita artinya begini, bisa jadi Bapeda mengatakan kita tumbuh dan maju bersama mitra. Sultan Raja Besar. Jangan hanya moga terus, tapi megahkan kota kami. Bank BRI ada, Bank BNI ada. Kita potensinya luar biasa, karena orang Bola Omongondo pun juga nabungnya di Kota Mobagu. Jadi kita manfaatkan bank-bank yang sudah ada di sana untuk mari kita maju bersama mitra. Taman-taman kita lagi. Ini tamannya Sultan Raja, ini tamannya BRI, ini tamannya, silahkan bangun. Kita indahkan semuanya. Ini ruang publiknya ini dan sebagainya. Ini adalah strategi. Jadi lagi-lagi memang saya tidak mengatakan bahwa kita harus mengupayakan bagaimana pendapatan daerah meningkat, bagaimana APBD kita semakin meningkat semakin bagus. Tetapi alangkah bagusnya bahwa kalau kita membangun dengan APBD kita, maka daya ungkit pembangunan yang kita peroleh hanya 10%. Tetapi kalau kita membangun APBD dengan tambah strategi, maka daya ungkit pembangunan kita akan menjadi 50%. Jadi jauh lebih cepat membangunnya dibanding tanpa strategi yang tepat. Semuanya di Moneh, rekan-rekan. Jadi Bapak Ibu, Pak Kamal yang kami hormati, ini kita betul-betul step-nya adalah mencari strategi yang tepat dari Moneh yang kita lakukan. Karena terkadang kita dinabobokan juga Pak terkait dengan strategi ini. Terkadang kita mengatakan ini, wah ini strategi, ini uang anggarannya pasti anggaran terus dibahas, anggaran terus. Kita tidak pernah menilik bagaimana caranya, strategi. Nah, itu yang sebaiknya memang kita perhatikan betul Pak. Jadi setiap pemimpin, setiap presiden yang terpilih itu masalahnya sama saja. Pak SBY dengan Pak Jokowi kan masalah Indonesia sama, infrastruktur, kemiskinan dan sebagainya. Cuma yang membedakan beliau adalah caranya. Dengan demikian juga Ibu Wali Kota. Dengan pemimpin berikutnya nanti, Ibu Wali Kota kan 2023 nanti sudah. Dan beliau sudah 2 periode, mungkin ada yang lain. 2023 ke 2000 ini biasanya Bapeda diminta
konsultasi terkait dengan 2024 dari para calon-calon wali kota, calon-calon wali kota. Nah, pemahaman seperti inilah menurut saya yang sangat tepat Pak kita sampaikan ke beliau, karena jangan sampai dengan anggaran segini, tapi berpikir tentang cara untuk membangun strategi. Karena apapun pasti beliau akan mengkampanyekan tentang cara-cara membangun kota-kota Membagu. Kita berikan pemahaman awal tentang strategi membangun, tentang mencapai tujuan dan sebagainya. Itulah membandingkan dengan kabupaten, kita ambil yang baiknya dari kabupaten kota lain untuk kita ATM ya, amati, tiru, modifikasi ya. Dan itu memang cara-cara yang sekarang hampir semua ini melakukan. Tapi bagi kami adalah kota Membagu, punya ciri khas sendiri, punya branding sendiri. Nah, ini pentingnya kita membuat semacam suatu branding ya, untuk kota kita. Itu Bapak Ibu terkait dengan awal bagaimana kita memberikan pemahaman ke SKPD. Karena saya khawatir sekali ketika SKPD memahami ini Monef, yang ada adalah bekerja realisasi, tapi tidak pernah berpikir bagaimana mencari cara yang tepat untuk menyelesaikan pembangunan yang ada di kabupaten. Kalau strategi ini kita pahami secara bersama, kita bareng-bareng mengeroyoknya, insya Allah jauh lebih cepat terlaksana apa yang kita harapkan. Apalagi Ibu Wali tinggal 1 tahun. Nah, ini Bapak Ibu, Pak Kaban yang kami hormati dan rekan-rekan, di Monef itu ada evaluasi proses pembangunan, evaluasi pihak ketiga, evaluasi DAK, evaluasi outcome sampai impact, dampak pembangunan. Saya pernah menyampaikan juga begini Bapak Ibu, ada seorang wali kota juga menyampaikan gini, saya tidak akan meresmikan jembatan ini kalau jembatan ini sudah selesai, sudah terbangun jembatan selesai, saya tidak akan. Tapi saya baru mau meresmikan apabila jembatan ini sudah memiliki dampak ke masyarakat, baru saya anggap selesai. Ya, selama ini kan kita selesai jembatan, kita datang untuk meresmikan misalnya. Tapi itu belum selesai sebenarnya. Kata selesai adalah apabila jembatan ini sudah memiliki dampak. Silahkan lakukan kajian. Kalau pertumbuhan ekonomi di masyarakat sekitar oleh jembatan ini kemudian meningkat, baru saya anggap bahwa selesai pembangunan jalan. Nah, inilah pentingnya Monef tentang dampak. Apa yang akan dirubah dari miskin menjadi tidak miskin, dari tidak tumbuh ekonomi menjadi tumbuh ekonomi. Kalau tumbuh ekonomi, saya akan resmikan. Kalau belum tumbuh, saya tidak akan. Karena saya anggap jembatan itu belum selesai. Selesai secara fisik, tapi tidak selesai menyelesaikan masalah-masalah masyarakat kita. Sama ketika sekolah, selesai kita bangun, saya belum mau resmikan. Tapi saya akan resmikan ketika muridnya sudah ada dalam sekolah itu. Karena terkadang begini Bapak Ibu, terutama dari pusat ya, kita ambil DAK dan sebagainya, tiba-tiba kita diminta untuk bangun pasar. Setelah selesai pasar, ternyata selanjutnya tidak ada masyarakat yang menggunakan untuk kegiatan ekonomi. Dan rumput sudah mulai lebat, datang kerbau masyarakat, datang kambing masyarakat, dan pada akhirnya terminal itu menjadi tempat kambing makan dan sebagainya. Banyak sekali Bapak Ibu. Kita lihat kalau kita keliling Indonesia, terminal itu menjadi sekolah-sekolah. Padahal sekolah sudah muridnya tinggal 5, tinggal 10, tapi masih ada sekolah baru. Kita lihat ternyata tidak ada lagi muridnya dan sebagainya. Nah, artinya memang kita harus melihat dari sisi dampak-dampak pembangunan yang Monef semuanya melihat aspek ini, Bapak Ibu. Kita tidak bisa melakukan apa-apa karena biasanya memang yang semangat SKPD adalah kalau sudah terkait dengan menyusun anggaran ya, semangatnya buat 5 di situ. Kalau tidak ada kegiatan pembangunannya. Padahal ini kita tidak akan pernah tahu sejauh mana kita pembangunan kita berhasil dan sukses kalau tidak ada Monef. Karena ini data Monefnya. Nah, transformasi ya menuju e-government, dari pemanfaatan transformasi dari menjadi ICT. Saya pikir Kota Membagu sudah melaksanakan ini semua, jadi berbasis dari manual ke dengan menggunakan Monef, Bapak Ibu lebih efisien, efektif dalam penyampaian laporan. Data program kegiatan sudah diintegrasikan oleh yang dulu ya. Laporan sesuai dengan kebijakan, bahan presentasi sudah tersedia dalam Monef. Jadi Pak Kaban mohon izin bahwa
bahan presentasi, materi-materi presentasi, tidak perlu lagi Bapak Ibu di staf untuk sebenarnya menyusun bahan presentasi, kami sudah siapkan di sana. Jadi biasanya istilahnya Monef ini disampaikan pada coffee morning atau apa dengan seluruh SKPD dengan Ibu Wali Kota misalnya, disampaikanlah kinerja pembangunan. Hari ini jam 8 pagi kami sudah menutup di Monef ini 5 menit sebelum acara, jadi real time pembangunan kita per hari ini. Kami sudah minta SKPD mengintri sampai jam 7.55. Nah sekarang mari kita tengok kinerja pembangunan kita sampai hari ini berapa. Jadi kita berbeda dengan yang dulu. Kalau kita dulu manual, 1 minggu sebelumnya kita sudah minta SKPD untuk mengumpulkan data-data di Bapeda, kemudian Bapeda baru mengolah, sehingga data seminggu ini tidak terekam untuk Rakoda hari ini. Kalau dengan Monef, Rakoda hari ini adalah data terakhir 5 menit yang lalu, sehingga kita bisa betul-betul mengetahui perkembangan pembangunan kita. Kinerja pembangunan dapat diketahui secara real time, sehingga rekomendasi tindak lanjut bisa dikeluarkan secara dini. Jadi pembangunan secara real time. Saya buka e-Monef kita, Bapak Ibu buka e-Monef ya. Atau sebelum saya buka e-Monef, ini jadi begini. Kita nanti di Monef, ada 2 pendekatan. Pertama adalah pendekatan proses dan pendekatan output. Nah, ini biasanya yang betul-betul kita harus perhatikan dan kita memberikan pemahaman ke SKPD. Pendekatan proses dan pendekatan output. Nah, kalau berbasis pada output, misalnya panjang jalan terbangun. 10 ini rencananya misalnya adalah 10 km. Kalau kita Monef TW1, kalau kita melakukan Monef TW1 untuk ini, kita akan sampaikan ke Ibu Wali Kota, pasti mengatakan Dinas Pekerjaan Umum belum ada kinerjanya karena belum ada pembangunan jalan di TW1. Ya, pembangunan jalan 10 km, kita akan sampaikan ke Ibu Wali Kota bahwa belum ada kinerja apa-apa karena PU belum melakukan pembangunan jalan. Bisa jadi PU baru menyusun HPS, bisa jadi PU baru melakukan lelang dan sebagainya. Nah, sebenarnya dengan lelang tersebut itu adalah sebuah kinerja. Disitulah kita harus namanya evaluasi proses. Maka di Bapeda ada namanya pengendalian dan evaluasi pembangunan. Pengendalian adalah proses berjalannya seluruh kegiatan-kegiatan dalam RKA. Evaluasinya adalah keluaran dari output ini. Kalau output ini biasanya baru kita bisa laporkan secara lengkap di TW3 dan TW4 untuk output, karena kita baru bisa membangun sekolah, baru membangun jembatan dan sebagainya di TW3 dan TW4. Tetapi untuk kita laporkan secara pengendalian pembangunan, kita kendalikan sudah sejauh mana proses pembangunan jembatan, ketika HPS-nya sudah selesai, ketika kita sedang lelang, ketika PU sudah memberi ATK, ketika misalkan PU sudah mencairkan anggaran untuk para penanggung jawab kegiatan, misalnya, kita sudah harus bisa menjawab bahwa kinerja pembangunan jalan prosesnya sekian Pak Ibu Wali. Bukan bahwa proses pembangunan jalan yang kita laporkan, tapi kinerja, bukan pembangunan jalan yang kita laporkan, tetapi kinerja prosesnya, proses. Beda antara proses dengan output. Kalau Ibu Wali mengatakan output pembangunan jalan berapa? Bu, targetnya di 10 km, sudah terbangun 5 km. Ini adalah output. Tapi kalau beliau bertanya, sudah sejauh mana prosesnya? Kita sudah sampai 50%. Apa saja yang 50%? Kami sudah lelang dan sebagainya. Jadi setiap aktivitas yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum untuk membangun jalan, kita harus hitung. Kita harus hitung di situ. Itulah kinerja setiap pegawai sebenarnya. Jadi misalnya kita rapat di sini, kita sudah bisa menyampaikan ke Ibu Wali berdasarkan perhitungan yang ada bahwa proses kegiatan updating Monef sudah sekian persen, walaupun belum selesai update-nya. Karena kita sudah pertemuan seperti ini. Ini adalah proses menuju selesainya sebuah output Monef yang kita inginkan. Nah, di Monef Pak Kaban, kami sudah cantumkan di sini kinerja pembangunan hari per hari. Apa yang dilakukan? Saya sudah lelang, saya sudah menyusun HPS, saya sudah memberikan
honor kepada penanggung jawab A, B, C, D, itu akan terlihat di Monef nanti kinerjanya untuk sebuah pembangunan jalan misalnya. Jadi kita melihat dari sisi prosesnya sampai akhirnya SKPD akan mengatakan output saya adalah 10 km. Jadi pengendaliannya di mana, evaluasinya di mana. Nah, yang biasanya setiap minggu atau setiap bulan kita sampaikan atau setiap triwulan kita sampaikan adalah pada proses pembangunannya. Sehingga karena dalam Permendagri 86 di situ tidak ada mencantumkan sama sekali tentang proses pembangunan. Saya pikir kalau misalkan ini bisa dijadikan sebagai sebuah inovasi dan argumentasinya adalah kita ada mengetahui day to day tentang pembangunan. Karena kalau kita berbicara tentang pembangunan jalan, kita tidak bisa pembangunan output jalannya, kita tidak bisa berpikir tentang day to day. Karena tanggal 5 Januari itu belum ada kegiatan apa-apa. Tapi bisa jadi satu SKPD misalnya sudah melaksanakan kegiatan penyusunan HPS. Setiap keringat yang keluar dari pegawai itu adalah kinerja. Istilahnya, saya jalan ke pasar untuk membeli ATK untuk pembangunan jalan, di situ ada kinerja. Nah, hanya saja kalau kita mengatakan outputnya mana, belum. Saya baru jalan untuk membeli ATK untuk memprint surat tugas dan sebagainya. Itu adalah kinerja. Nah, disinilah Monef berperan untuk mengevaluasinya. Kalau tanpa Monef memang agak susah kalau manual. Kalau kita lakukan. Nah, kami tambahkan izin Pak Kawan, kami tambahkan di dalam Monef itu adalah namanya evaluasi proses untuk dijadikan sebagai bapeda tugas pengendalian pembangunan. Jalannya pembangunan untuk jalan itu sudah benar atau ke kiri ke kanan, kita kendalikan. Jalannya salah, tolong diperbaiki. Karena kita prosesnya, memantau prosesnya, bukan ujungnya yang kita pantau. Ujungnya adalah output pembangunan jalan. Tetapi menuju ke sini itu adalah sebuah kinerja. Nah, akan terlihat Pak di sini. Siapa PPTK yang sudah berkinerja baik, siapa PPTK yang belum berproses, siapa PPTK yang sudah memberikan output dan sebagainya. Kita sudah cantumkan di Monef. Inilah kemudian kenapa kemudian kita mendefinisikan tentang proses di dalam Monef ini. Sebenarnya dalam Permendagri 86 provinsi hanya minta laporan output pembangunan TW1, TW2, TW3 dan TW4. Sehingga ketika kita melaporkan ke provinsi tentang output pembangunan TW1 pasti seluruh kabupaten kota se-Sulawesi Utara pasti kinerjanya buruk. Di situ ada penilaian buruk, sedang, baik. Pasti buruk semua. Karena yang dievaluasi adalah apakah sudah ada output di TW1? Sudah pasti tidak ada. Nah, ini. Kemudian yang kedua, kelemahan Monef kita yang terjadi selama ini misalnya Bapak Ibu, kita ada dua kegiatan. Satu kegiatan anggarannya adalah 100 juta. Satu kegiatan anggarannya adalah 1 miliar. 100 juta dengan 1 miliar. Kemudian setelah satu kegiatan yang 100 juta ini terrealisasi, kita langsung mengatakan kinerja saya sudah 150%. Karena kita mengatakan kegiatan satu ada 50%, kegiatan kedua ada 50% untuk mendapatkan 100%. 100 juta dengan 1 miliar kan tidak imbang kalau kita mengatakan bahwa 50% yang pertama kalau sudah terrealisasi, yang kedua 50%. Karena kan anggarannya beda, 100 juta dengan 1 miliar. Kerja kerasnya juga yang dibutuhkan juga berbeda. 1 miliar dengan 100 juta. Nah, inilah pentingnya namanya pembobotan. Ketika 100 juta terrealisasi untuk membangun jalan, walaupun istilahnya pembangunan jalannya, ketika misalkan kita punya uang 100 juta untuk membangun gorong-gorong misalnya, kemudian gorong-gorong itu sudah terrealisasi, maka kita akan katakan berarti kinerja kita adalah 10% dari 1 miliar, bobotnya dia adalah 10%. Artinya pembangunan sekota Mobagu baru sampai hari ini adalah 10%. Jadi begini, nanti saya jelaskan di Monef, kita tidak berbasis pada uang, tapi bobotnya kita ambil dari uang karena satuan-satuan dari volume per sub kegiatan itu beda. Ya, kita pinjam sementara untuk kita bobotkan di volume. Jadi ketika belum ada uang terrealisasi untuk 100 juta, tetapi pembangunan gorong-gorong untuk 100 juta ini, untuk pembangunan gorong-gorong sudah jalan tanpa uang terrealisasi, maka kita laporkan ke Ibu Wali Kota bahwa kita sudah mencapai 10% pembangunan. Ketika 1 miliar ini bobotnya adalah 90% dari 110, maka kita 1,1, maka kita sampaikan ke Ibu Wali Kota bahwa 100% sudah tercapai. Jadi di dalam Monef ini kita berbasis bobot. Jadi kita adil untuk seluruh rekan-rekan SKPD.
ada pembobotan di dalam sini. Jadi kalau misalkan, karena tidak adil kalau misalkan ada 9 kegiatan APK semuanya kecil, kemudian tiba-tiba ada satu kegiatan yang anggarannya 2 miliar, kita selesai 9 kegiatan ini, kita katakan 90% kegiatan pembangunan saya sudah selesai, tinggal satu yang anggarannya 1 miliar belum selesai, padahal bobotnya 1 miliar dibanding yang 5 juta, 2 juta, 3 juta dan sebagainya itu jauh berbeda. Nah, di Monef sudah kami cantumkan juga tentang bobot. Nah, nanti kami bagikan dan kami untuk TOT kan ke SKPD yang ini. Yang ini Pak, misalnya belanja operasional dengan belanja pembangunan lah ya, misalnya kegiatan administrasi pembangunan dengan kegiatan belanja pembangunan jalan. Pembangunan jalan ini adalah panjang jalan terbangun adalah 100 meter dengan uang kita adalah 100 juta. Kemudian begini, ini adalah realisasinya. Ini evaluasi proses Bapak Ibu di realisasi. Ini adalah realisasinya. Kemudian Bapak SKPD menyampaikan administrasi pembangunan saya sudah sampai berikan honor ke satu orang dengan nilai 8 juta karena HPS saya salah waktu itu. Misalnya harusnya kan 10 juta ya, supaya 10. Nah, kita sampaikan ke SKPD begini Bapak Ibu, realisasinya satu ke satu orang, kemudian uang yang terrealisasi adalah 8 juta. Uang yang terrealisasi adalah 8 juta. Nah, Bapak Ibu, kita minta ke SKPD kalau realisasinya satu, ini untuk proses pembangunan jalan. Ketika Ibu Wali Kota bertanya, sudah sejauh mana proses pembangunan jalannya? Prosesnya ya. Kalau sudah sejauh mana persentase proses pembangunan jalan? Realisasi satu ke seorang pegawai, kemudian uang yang saya berikan ke pegawai tersebut untuk honornya adalah 8 juta misalnya. Nah, kinerja prosesnya berapa persen Bapak Ibu? Kalau kita lihat angka di atas ini. Kalau menggunakan evaluasi proses, kita lihat angka ini berapa persen kinerja di sini. Kalau kita cek langsung mengatakan 50% dari 2 ya. 50% dari 2. Nah, SKPD banyak 50% dari 2 Pak. Tapi nanti kan kinerja pembangunan kita akan jumlahkan ke bawah sini. Dan tidak boleh melebihi 100. Nah, dari sini kita sudah bisa mengindikan SKPD Pak. Katakan tidak boleh melebihi 100% di sini. Kalau di sini nanti terrealisasi 2, maka kita akan mengatakan di sini 100. Kalau di sini terrealisasi 2, maka kita akan katakan 100. Artinya di sini akan menjadi 200%. Nah, kita sampaikan ke SKPD bahwa mencantumkan angka 50 di situ tidak salah untuk satu belanja tersebut. Memang 50, karena dia 2. 50 kan? 2. Tapi bagaimana menghitung secara keseluruhan ini untuk melihat prosesnya dari rekan-rekan SKPD. Di sini kita akan cantumkan berapa. Ketika ditanya sudah sejauh mana proses pembangunan jalan, PPTK mengatakan kita sudah berikan honor kepada penanggung jawab kegiatan. Apa yang sudah dilakukan penanggung jawab kegiatan sehingga diberikan honornya? Dia sudah menyusun HPS, dia sudah memfasilitasi proses lelang, dia sudah melakukan pembelian APK dan sebagainya sehingga layak untuk kita berikan honor TWK pertama. Nah, berapa persen ketika satu orang kita berikan? Nah, rekan-rekan semuanya, ini evaluasi proses. Kalau output gampang. Kalau output lihatnya pembangunan jalan 100 km. Kita lihat realnya di jalan. Sudah berapa kilometer yang sudah terbangun? Sudah 5 km misalnya. Jadi laporannya nyaman. Dari 100 km sudah terbangun 5 km. Tapi kalau proses beda. Ini kita mengatakan di Monef proses kita sudah sejauh mana ini? Kalau kita sudah realisasinya, saya sudah realisasinya satu orang, uang saya 8 juta. Biasanya begini Pak, kalau kita cantumkan di sini misalnya 10 juta, itu tadi SKPD langsung 50 karena 10% dari 50% dari 20 juta, ya. Nah, saya ubah di sini 8 juta. Ada yang menggunakan 8 juta. Oke. Nah, kalau satu saya realisasikan uang, kemudian 8 juta uangnya terrealisasi, kinerja saya hari ini berapa? Nah, di sinilah diminta SKPD untuk melakukan penghitungan Pak. Begini Pak, Bapak Ibu,
Begini, untuk menghitungnya nanti supaya SKPD juga tidak bingung ya dalam menghitung prosesnya, kita cantumkan di sini. Misalnya kalau 20 juta dari 100 juta itu bobotnya berapa persen? 20 ya. Oke. Nah, ini tadi yang saya sampaikan bahwa kita bobotkan Bapak Ibu. Kita bobotkan. Oke, kita ini kan sedikit ya. 20%. Kemudian bobotnya 80 juta ini dari 100 berapa? 80. Kalau bobotnya 20%, kalau saya sudah terrealisasi satu, berarti di sini berapa Pak? Karena 20%. 10%. Tapi begini, sebenarnya yang paling ideal adalah membobotkan ini. Ya kan? Paling ideal adalah membobotkan volume di sini. Tapi karena satuannya berbeda, kita tidak bisa. Bobot itu hanya bisa terjadi apabila satuannya bersama ya. Tapi karena satuannya, jadi untuk sementara walaupun sebenarnya tidak sepenuhnya benar, kita pinjam dari uang saja. Bahwa kalau terrealisasi untuk 2 orang, bobot kinerjanya adalah 20. Kalau untuk 2 orang ya, 20%. Kalau terrealisasi untuk 1 orang, kinerjanya adalah setengah dari 20, berarti 10%. Itu Pak. Saya nolkan di sini supaya SKPD, karena terkadang gini, SKPD kinerja proses mereka itu mencantumkan sesuai dengan kinerja uang. Berapa persen uang yang terrealisasi, sekalian aja kita ekstrimkan pada saat TOT. Uangnya belum terrealisasi. Oh, ini bagusnya di sini karena ini kan orang ada ya honor. Bagusnya di sini. Uangnya belum terrealisasi, tapi sudah terbangun di sini 50 km. Misalnya gitu ya. Nah, di sini kinerjanya berapa? Kinerja prosesnya 50? Iya. Kita ekstrimkan begini supaya kita ubah pola pikirnya SKPD, karena selama ini SKPD yang dimaksud kinerja adalah uang. Kalau dari 100 juta uang saya terrealisasi 70 juta, kinerja saya 70%. Kita ekstrimkan. Kalau kontraktornya bekerja, Bapak Ibu belum bayar, kinerja bukan. Kinerja. Bagi Bapak ada kinerja. Tentang terrealisasi uangnya karena belum dibayar-bayar dari keuangan, urusannya keuangan. Ya, urusannya keuangan. Nanti di sana, mari kita keuangan silakan. Kita kinerja pembangunannya segini, kinerja keuangannya berarti masih ada yang banyak yang belum keluar di sana. Nah, ya, ini Bapak Ibu. 50%. Ini ekstrimnya ya, ekstrimnya. Tapi mungkin tidak mungkin terjadi, tapi kita ekstrimkan demikian. Kalau sudah saya berikan ini satu orang, honornya 8 juta, maka kinerja saya berapa persen Bapak Ibu di sini? 10%. Berarti di Monef kita cantumkan bahwa lapor Bupati Wali Kota bahwa kinerja pembangunan kita untuk membangun jalan 100 meter ini adalah sudah sampai pada level 60%. Uang yang terrealisasi totalnya adalah 8 juta. Itulah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Pembangunan kita sudah 60%, realisasi uangnya 8%. 8 juta. Yang mana? 50 kali 8. 50? 50 kali 8. Yang di mana? Sebelah kanannya 40. Di sini. Sebelah kanan, sebelah kiri. 40 di sini. Oh, iya maaf, 40 di sini. Iya, 40, maaf, bukan 50%, 40. Iya, saya salah, ya. 40%. Karena setengah dari 80. Maaf, tadi. Ya. Nah, ini. Setengah dari 80. Kita lihat terus ini, Bapak. Setengah 80. Kalau misalnya ini tidak ada terrealisasi, sesungguhnya pembangunan kita ya 80%. Ya. Diisi dulu kata di bobot di situ, Pak. Oh iya, Pak. Ya, bobot ini. Ya. Bobot. Ini untuk melihat dari realisasi pembangunan kita, Bapak Ibu. Ya. Di sini 40, ini 10, totalnya 50. Nah,
inilah kinerja pembangunan kita. Di Monef nanti SKPD akan menulis ini. Nah, cuma begini Pak, RKA itu kan biasanya berlembar-lembar ya. Kalau begini melihatnya satu lembar satu belanja enak menghitungnya. Iya. Kalau banyak belanja SKPD akan meninggalkan kita Pak. Hanya objek. Nggak akan saya isi realisasinya. Porpen satu berapa persen bikin dia. Ya? Untuk menghitung satu porpen bagaimana ini? Untuk menghitung materai bagaimana ini? Nah, kita punya strategi di Bapeda. Jadi begini Pak, di sini kan kita punya total anggaran kita. Ini kan totalnya untuk belanja operasional segini. Di sini belanja apa namanya Pak ya di RKA? Pembangunan ya? Fisik. Jalan. Ya jalan ya. Oke agak. Nah itu kan ada kategorisasinya begini Pak ya. Nah kita langsung dari sini aja ngambilnya. Ini totalnya 20% untuk bobot belanja operasional saya kan total semuanya ini 80. Bukan mencantumkan di sini. Total. Nah totalnya saja. Total aja di atas. Artinya kalau saya sudah terrealisasi setengah administrasi belanja operasional saya tidak mungkin melebihi 10%. Dia punya patokan bahwa ketika selesai semua belanja operasional saya, maksimal bobot saya untuk belanja operasional adalah 20%. Diperkirakan pada akhirnya kita minta SKPD memperkirakan kalau setengah belanja operasional itu maksimal 10% kinerjanya. Ya, karena di sini kan bobot tertingginya 20. Jadi kita memberikan batas dua kelompok ini. Jadi kuncinya di bobot ini Pak. Kuncinya di bobot. Begitu saja saya pikir, karena kalau kita per detail satu-satu, wow, sekali kita ada, kita tunggu-tunggu di Bapeda tidak. Jadi kuncinya walaupun sebenarnya tidak terlalu untuk mendekati fix betul, tapi masih kemungkinan ada salah 0,1 atau 0,2, tapi saya pikir kita berikan batasan bahwa ketika ini semua terrealisasi di bawahnya, itu kinerja Bapak Ibu di SKPD adalah 20%. Ketika ini terjadi di bawahnya semuanya, masukkan maksimal 80%. Iya, jadi kita punya pengelompokan. Atau bisa jadi Bapeda punya kebijakan lain, misalnya di sini ada kelompok kedua, batas kelompok kedua kita bisa turunkan level ke kelompok kedua. Ya kan Pak, kita supaya istilahnya benar-benar mendekati kebijakan. Tapi selama ini rekan-rekan karena banyak sekali kegiatan tugasnya para operator perencana itu di SKPD sehingga kita berikan batas di dua level ini. Tapi bisa jadi Kawan bisa melihat bahwa apakah ada level keduanya yang tidak terlalu banyak, kita bisa mengambil kebijakan level kedua. Ini untuk prosesnya Bapak Ibu untuk melihat kinerja pembangunan. Nah, inilah yang kita laporkan day to day perkembangan pembangunan kita. Untuk 100 meternya ini adalah output. Biasanya terjadinya di TW3 atau TW4. Sudah sejauh mana pembangunan jalan kita? Untuk 100 km ini sudah sampai 50 km dari 100 meter. Ini nanti di output, evaluasi kegiatan. Tapi evaluasi pengendalian pembangunan di sini. Karena kalau tidak salah Kasubit evaluasi sekaligus Kasubit pengendalian juga. Kalau dulu kan ada Kasubit pengendalian, ada Kasubit evaluasi. Jadi dua-duanya bahwa Kasubit pengendalian dan evaluasi. Nah, pengendalian yang kita ambil dari sisi isinya ini, evaluasinya kita ambil dari sisi ini. Iya, setiap hari nih Pak. Memang Pak ini yang saya cari selama ini. Siap. Yang begini saya cari selama ini. Oh, alhamdulillah, sangat gembira Pak mendengarnya. Ini Pak, karena selama ini Pak di Permendagri 86 betul Pak Kaban, bahwa yang tercantum adalah hanya ini. Iya. Yang ini. Kalau yang ini ya pada akhirnya Bapak mencari menunggu TW3 terus. Tunggu TW3, tunggu Bu Wali TW3. Karena kita belum ada. Dan kita melihat Pak, kalau kita diminta melapor oleh provinsi, laporan evaluasi kita walaupun juga sudah ada di Monef, pasti itu kinerjanya buruk karena tidak ada output. Tidak ada output. TW1 kinerja buruk, TW2 kinerja sedang, TW3 baru di situ tinggi, TW4 baru sangat tinggi.
karena kita tidak ada output. Tapi ini, nah inilah mohon izin Pak Kawan, inilah menurut saya yang perlu dijelaskan sebagai sebuah inovasi, karena tidak semua daerah memiliki. Mempan juga dalam memfasilitasi semuanya pola pikirnya adalah output. Kemendagri apalagi Bangda memfasilitasi adalah pola pikirnya adalah output, sehingga yang dikutak-atik adalah target, indikator target. Dia tidak pernah berpikir tentang proses. Kalau berpikir tentang proses, ini adalah masalah kehidupan kita sehari-hari. Ketika kita sudah seperti ini, maka itu ada kinerja. Maka dari itu sebenarnya ini kontribusi untuk sakit terkait dengan kinerja perorangan. Kita bisa di Monef ini kita bisa sebut orang per orang kinerjanya, karena biasanya kan kita melihatnya dari sisi absen, karena saking pengennya kita berpikir di mana ya kita bisa melihat kinerja orang per orang setiap hari, sehingga berpikirnya hanya di absen, berpikirnya menghadiri rapat. Nah itu untuk hari per hari. Padahal sebenarnya dari sisi kegiatan pembangunan, di sini semua aparatur yang ada dalam satu kantor itu kita bisa evaluasi dari sisi proses, karena semuanya berperan dari sisi sini. Nah ini betul sekali Pak Kaban, ini penting sekali untuk kita komunikasikan terkait dengan proses. Nah untuk proses ini kami sudah memasukkan ke sini Pak, kami sudah memasukkan ke Monef Bapeda kurang lebih